Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai aktivitas pembelajaran penguatan numerasi untuk bidang sains. Di sini kami memilih topik lapisan bumi dan ancaman bencana alam. Kami, kelompok 2 beranggotakan Mezi Atasya dengan NIM 210291161, dan Yariska dengan NIM 220290006, Fadil Saputra dengan NIM 220290009, Intan Permatasari dengan NIM 220290016, dan Latifah dengan NIM 220290019. Pada aktivitas yang kami rancang ini, terdapat beberapa topik yang kami bahas. Yang pertama itu informasi modul yang diberi penguatan numerasi, yang kedua tujuan pembelajaran, ketiga deskripsi penguatan numerasi, diikuti dengan tuntutan numerasi, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, serta asesmen, dan refleksi serta glosarium. Untuk pertama, kami akan membahas mengenai informasi modul yang diberi penguatan numerasi. Jadi, pembelajaran yang kami ambil adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada kelas 7 SMP semester genap dengan topik bab 5 yaitu lapisan bumi dan ancaman bencana alam. Capaian pembelajaran pada aktivitas modul ini yaitu peserta didik mengelaborasikan pemahamannya tentang posisi relatif bumi, bulan, matahari dalam sistem tata surya dan memahami struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi dalam rangka mitigasi bencana. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada kegiatan ini adalah satu, peserta didik mampu menjelaskan permukaan bumi melalui diskusi kelompok dengan tepat. Dua, peserta didik mampu mendeskripsikan struktur dan lapisan bumi melalui diskusi kelompok dengan tepat. Tiga, peserta didik mampu menjelaskan fenomena alam yang dapat terjadi melalui diskusi kelompok dengan tepat. Dan keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi daerah rawan bencana melalui diskusi kelompok dengan tepat. Nah, untuk selanjutnya, mengenai deskripsi penguatan numerasi akan dijelaskan oleh Dania. Kepada Dania, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang deskripsi penguatan numerasi. Untuk deskripsi penguatan numerasi, secara umum permukaan bumi merupakan bagian dari lapisan bumi yang berada di permukaan atau sedikit di bawahnya dan memiliki pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan di bumi. Permukaan bumi juga dapat dipahami sebagai suatu fenomena atau kejadian yang berlangsung di permukaan bumi. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya meliputi lapisan atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Permukaan bumi ini juga dikenal dengan sebutan geosfer. Baik permukaan bumi maupun planet lainnya dilapisi oleh atmosfer, yaitu lapisan gas yang membentang dari permukaan hingga ke luar angkasa. Lalu, numerasi adalah kemampuan untuk memahami serta menerapkan konsep bilangan, pengukuran, dan hubungan di antara keduanya. Kemampuan ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap lapisan bumi serta potensi bencana alam yang terkait. Beberapa penerapan prinsip numerasi yang dimasukkan ke dalam modul ini, yaitu yang pertama, melakukan perbandingan ketebalan lapisan bumi yang terdiri dari kerak, mantel, dan inti melalui model atau gambar. Misalnya, menggunakan potongan kertas atau styrofoam dengan ketebalan yang disesuaikan dengan skala sebagai representasi masing-masing lapisan. Yang kedua, yaitu membandingkan suhu di dalam inti bumi dengan suhu di luar inti bumi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang lokasi dan kekuatan gempa bumi yang terjadi di Indonesia, di mana data ini dapat digunakan untuk menghitung jarak titik pusat gempa atau epicentrum gempa ke berbagai wilayah menggunakan peta, serta membandingkan kekuatan gempa berdasarkan skala Richter. Yang keempat yaitu mengumpulkan informasi mengenai gunung berapi aktif di Indonesia, di mana data ini digunakan untuk menghitung estimasi radius zona bahaya letusan berdasarkan jenis gunung berapi dan volume material yang dikeluarkan. Next. Selanjutnya, tuntutan numerasi. Untuk konten pengukuran, tuntutan numerasinya yaitu membandingkan perbedaan suhu yang berada di inti bumi dengan suhu yang berada di luar inti bumi. Untuk konten geometri, tuntutan numerasinya membangun model 3 dimensi lapisan bumi dengan menggunakan karton, plastisin, atau bahan lainnya. Untuk konten statistik dan probabilitas, tuntutan numerasinya yaitu menggunakan data statistik dan probabilitas untuk memprediksi kemungkinan terjadinya gempa bumi di suatu daerah. Untuk konten kalkulus, tuntutan numerasinya yaitu menganalisis perubahan suhu bumi di berbagai lapisan dengan menggunakan kalkulus diferensial dan integral.
Untuk alokasi waktu pembelajarannya yaitu 2 jam pelajaran, alat yang diperlukan yaitu laptop, proyektor, jangka, dan penggaris. Media yang digunakan berupa GeoGebra, PPT, LKPD, dan video pembelajaran. Untuk pengukurannya yaitu pengukuran terhadap suhu bumi. Next. Selanjutnya masuk kepada kegiatan pembelajaran pertama mengenai lapisan bumi. Yang pertama yaitu deskripsi aktivitas percobaan ketebalan dan komposisi lapisan bumi. Aktivitas membahas percobaan sederhana. Aktivitas percobaan ketebalan dan komposisi lapisan bumi ini adalah aktivitas yang membahas percobaan sederhana untuk melihat ketebalan lapisan bumi. Agar mendapatkan data yang lebih akurat dan kemampuan yang lebih kompleks, maka diperlukan pengukuran ketebalan lapisan bumi dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Percobaan ini dilakukan untuk memahami konsep ketebalan dan komposisi lapisan bumi secara visual. Percobaan dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil atau output dari percobaan ini berupa alat peraga ketebalan dan komposisi lapisan bumi. Oke, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dania. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Latifa. Kepada Latifa, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pada pembelajaran 1 bagian lapisan bumi, pada bagian 2, deskripsi aktivitas penguatan numerasi untuk percobaan ketebalan lapisan bumi. Kegiatan ini hanya memerlukan keterampilan dasar saja, yaitu menggambar lingkaran dengan menggunakan jangka. Alat ukur yang digunakan dalam percobaan ini adalah penggaris dan jangka. Langkah-langkah percobaan ketebalan lapisan bumi. Yang pertama, menggambar dan memotong lingkaran. Peserta didik menggambar dan memotong bangun bola, namun hanya bagian 3/4 bola saja sebanyak 1 buah. Kemudian 6 buah bentuk setengah lingkaran dari styrofoam lalu disatukan hingga membentuk sudut siku-siku dengan ukuran berbeda untuk mewakili inti bumi, antel, dan kerak bumi. Nah, yang kedua, memberi warna. Peserta didik memberi warna dengan menggunakan cat lukis dengan warna yang berbeda pada bola seperti globe dan memberi warna pada setengah lingkaran yang dipotong untuk menunjukkan komposisi dari lapisan bumi. Yang ketiga, menyusun lingkaran. Peserta didik menyusun 3/4 bola dari 3 pasang setengah lingkaran dengan ukuran yang berbeda secara berlapisan dengan inti bumi sebagai bagian tengah dan kerak bumi sebagai bagian luar. Yang keempat, mengukur ketebalan. Peserta didik mengukur ketebalan masing-masing lapisan dan membandingkannya dengan skala yang sebenarnya. Gambar dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, pada bagian 3, deskripsi aktivitas komposisi bumi. Kegiatan ini membahas tentang komposisi lapisan-lapisan bumi yang menjadi dasar bagi pemahaman tentang struktur planet ini. Peserta didik akan diajak untuk menjelajahi dan memahami bahan-bahan yang berbentuk inti, mantel, dan kerak bumi. Mereka akan menggunakan model atau contoh-contoh batuan yang mempresentasikan komposisi lapisan-lapisan tersebut secara visual. Tujuan dari aktivitas ini adalah agar peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik unik dari setiap lapisan dan memahami peran masing-masing dalam membentuk planet kita. Selanjutnya, pada bagian 4, deskripsi aktivitas penguatan numerasi untuk percobaan komposisi lapisan bumi. Nah, kegiatan ini menekankan pada pengembangan keterampilan numerasi peserta didik melalui pengalaman terhadap proporsi komposisi lapisan-lapisan bumi. Mereka akan menggunakan alat-alat sederhana seperti penggaris, jangka, atau alat ukur lainnya untuk melakukan pengukuran yang akurat terhadap proporsi setiap lapisan dalam model yang digunakan. Bagan struktur lapisan bumi dilengkapi dengan tingkatan kedalaman dan komposisi lapisan bumi setiap lapisannya. Peserta didik mencermati bagan dan memahami setiap lapisan yang berbeda warna. Peserta didik memahami bahwa setiap warna pada gambar tersebut melambangkan
lapisan bumi dengan berbagai kedalaman dan setiap lapisan tersebut memiliki komposisi yang berbeda. Nah, dapat dilihat pada bagian gambar itu ada 4 warna. Warna kuning itu memiliki lapisan solid yang ada pada inner core-nya inti bumi. Selanjutnya ada bagian liquid yang berwarna kuning kuning lebih gelap. Itu dinamakan bagian outer core. Terus juga ada yang bagian warna merah agak pekat. Selanjutnya ada bagian yang agak keorenan itu pada bagian mantel. Selanjutnya pada bagian 4 juga, diskusi singkat. Di sebuah pusat perbelanjaan yang luas, terdapat 2 area yang akan diukur suhunya, yaitu di dalam pusat perbelanjaan dan di luar area parkir. Seorang manajer ingin mengetahui perbedaan suhu antara kedua area tersebut untuk memastikan kenyamanan pengunjung. Area di dalam pusat perbelanjaan memiliki sistem pendingin udara yang berfungsi, sementara area di luar parkir terkena paparan sinar matahari secara langsung. Manajer ingin mengetahui seberapa besar perbedaan suhu antara kedua area tersebut. Suhu di dalam pusat perbelanjaan adalah 20 derajat Celcius, sementara suhu di luar area parkir adalah 30 derajat Celcius. Berapakah perbedaan kedua area tersebut? Selanjutnya untuk bagian pembelajaran 2 akan dijelaskan oleh teman yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Latifah. Untuk pembelajaran 2 akan dijelaskan oleh Fadil. Kepada Fadil, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan pada pembelajaran yang kedua, yaitu gunung api dan gempa bumi. Yang pertama ada deskripsi aktivitas di modul. Pendidik dan peserta didik membahas peningkatan aktivitas geologi yang dapat menyebabkan gempa bumi. Peningkatan aktivitas geologi ini dapat menghasilkan gempa bumi yang berdampak pada perubahan geografi dan lingkungan sekitarnya. Hal ini meningkatkan risiko bencana alam seperti tanah longsor dan mempengaruhi pola air dan ekosistem lokal. Faktor utama dalam aktivitas ini adalah gerakan lempeng tektonik dan aktivitas magma di dalam kerak bumi. Selanjutnya ada beberapa grafik. Yang pertama ada tren kejadian bencana 10 tahun terakhir. Nah, dari grafik ini akan menunjukkan pertanyaan yaitu, apakah kamu prihatin ketika membaca tabel ini? Jelaskan. Nah, yang tabel kedua ada grafik tentang indeks letusan Gunung Merapi dari tahun 1780 sampai tahun 2000-an. Yang diajukan pertanyaan yaitu yang pertama, bandingkan bagian grafik yang dinyatakan oleh tahun 1780 hingga tahun 2000. Apa yang dapat diceritakan tentang indeks letusannya? Yang kedua, mengapa demikian? Nah, selanjutnya ada grafik masa istirahat gempa bumi dari tahun 1780 sampai 2000-an. Nah, diajukan pertanyaan yang pertama, berdasarkan grafik yang dinyatakan oleh tahun 1780 hingga tahun 2000, apa yang dapat diceritakan tentang masa istirahatnya setiap tahun? Nah, yang kedua, mengapa demikian? Untuk grafik selanjutnya yaitu grafik kecenderungan kejadian bencana di Provinsi Aceh tahun 2009 sampai 2019. Nah, dari grafik ini diajukan pertanyaan yaitu perhatikan bagian-bagian dari grafik yang ditujukan oleh tahun 2009 sampai 2019. Apa yang dapat disimpulkan? Selanjutnya ada diagram lingkaran yaitu data yang menunjukkan presentasi jumlah kejadian bencana di Provinsi Aceh tahun 2009 sampai 2019. Dan peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yaitu yang pertama, apa presentasi terbesar jumlah kejadian bencana di Provinsi Aceh? Yang kedua, apa presentasi terkecil jumlah kejadian bencana di Provinsi Aceh? Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadil atas penjelasannya mengenai pembelajaran 2. Selanjutnya adalah asesmen yang akan dijelaskan oleh Saudari Meizi. Kepada Saudari, disilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai asesmen, di mana yang pertama ada rubrik penilaian keterampilan numerasi.
Ya, keterampilan yang pertamanya adalah penalaran matematika, di mana penalaran matematika ini ada 4 bagian. Yang pertama, peserta didik memahami keterampilan matematika yang dibutuhkan. Yang kedua, peserta didik menggunakan strategi yang sesuai untuk menemukan jawaban pada aspek numerasi. Selanjutnya, peserta didik mencapai solusi yang benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana jawaban didapat. Keterampilan yang kedua adalah penggunaan alat matematika. Ini juga mempunyai beberapa bagian. Yang pertama, peserta didik memilih alat yang sesuai dengan permasalahan. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan alat dan pemilihan alat. Peserta didik menggunakan alat dengan sesuai. Dan yang terakhir, peserta didik mendapatkan hasil penggunaan alat yang akurat atau tepat. Di sini ada 3 kolom, yang ada kolom ya atau tidak untuk dicentang dan ada pula kolom untuk catatan. Kemudian yang kedua adalah rubrik penilaian sikap. Indikator sikap ada 5. Yang pertama, peserta didik tampak terlibat dalam pembelajaran. Peserta didik tampak bersemangat dan menikmati apa yang dilakukan. Peserta didik mencoba pendekatan yang berbeda, termasuk alat yang berbeda untuk menangani tugas dalam upaya menemukan jawaban. Yang selanjutnya siap untuk mencoba sesuatu yang baru atau tidak diketahui. Dan yang terakhir, peserta didik segan dan sering mencari bantuan atau persetujuan untuk ide mereka. Nah, asesmen yang ketiga adalah penilaian diri peserta didik. Di sini ada beberapa kata-kata dan petunjuknya adalah lingkari kata boleh lebih dari 1 yang paling menggambarkan bagaimana perasaanmu ketika melakukan pembelajaran pada hari tersebut. Dan apabila ada kata-kata yang lain yang tidak ada pada kolom, boleh ditambahkan. Next, Intan. Dan yang terakhir adalah refleksi. Pada refleksi ini ada 4 bagian, ada lingkungan belajar, perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Yang pertama untuk lingkungan belajar ada 2, yaitu saya sudah mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran numerasi dalam mata pelajaran saya. Yang kedua, saya sudah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menantang yang menghargai pembelajaran numerasi. Yang kedua adalah perencanaan, yaitu 1, saya sudah memanfaatkan peluang belajar numerasi ketika merencanakan dalam mata pelajaran saya. Kemudian saya sudah menunjukkan kesediaan untuk bekerja dengan pendidik matematika dalam merencanakan pengalaman belajar numerasi. Dan saya sudah menentukan kebutuhan belajar peserta didik dalam numerasi untuk membantu perencanaan dan implementasi pengalaman belajar. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Antara lain, yang pertama, saya sudah menunjukkan strategi pengajaran yang efektif untuk mengintegrasikan pembelajaran numerasi di mata pelajaran saya. Yang kedua, saya sudah memodelkan cara untuk menangani tuntutan numerasi di mata pelajaran saya. Dan yang terakhir, penilaian. Saya sudah mengumpulkan dan menggunakan berbagai sumber bukti yang sahih untuk membuat penilaian tentang pembelajaran numerasi pada peserta didik. Di sini pendidik bisa menconteng iya atau tidak dan menambahkan catatan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari. Selanjutnya adalah bagian glosarium. Glosarium ini adalah berisi istilah-istilah atau kata-kata yang memiliki makna atau arti lain. Misalkan geologi, yaitu studi mengenai bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Lalu bilangan asli. Lalu batuan cair dan semi cair yang sangat panas yang terletak di bawah permukaan bumi. Lalu persentase, yaitu perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Lalu diagram lingkaran atau lingkaran yang membagi luas-luasan untuk menunjukkan proporsi numerik. Mohon maaf, di sini kami terdapat kesalahan. Seharusnya di sini berisi istilah yang tidak menunjukkan kata bilangan asli. Sekian materi dari kelompok kami. Maaf atas kesalahan yang kami perbuat dalam presentasi ini. Semoga presentasi kami ini bermanfaat bagi penonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.